Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah tarwih yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke malam ke-16 Ramadan. Berarti kita sudah melampaui separuh perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya diberi judul Membangun Keluarga dengan Visi Akhirat. Judul ini sangat luas ini. Izinkan saya mengambil satu titik saja dari upaya kita membangun keluarga dengan visi akhirat itu. Saya akan mulai dengan sebuah cerita kecil, cerita pendek. Seorang kiai membawa santri barunya berkunjung ke dua orang alumni pesantren yang sudah mapan di tengah masyarakat. Seorang jadi konglomerat dan seorang jadi pejabat pemerintahan. Mereka bersilaturahmi berkunjung kepada kedua alumni pesantren ini dan menginap di masing-masing rumah alumni ini 3 malam. Kiai dan murid yang baru ini, santri baru ini, pertama sekali mampir ke rumah alumni sang pejabat tadi itu. Mereka nginap 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mereka temui sang tuan rumah ketika saya pulang kerja, kemudian istirahat, dan waktu malam kemudian tidur. Besok paginya bangun dan berangkat lagi pergi pekerjaan. Hari berikutnya mereka pindah ke alumni yang kedua, yang konglomerat, 3 malam di sana. Dan ketika mengaku berada 3 malam di situ, alumni yang konglomerat ini, ketika dia sudah pulang kerja, dia istirahat di rumah, dan malam hari menjelang tidur, dia kelihatan baca Quran, dan bangun tengah malam, dia tahajud, kemudian menjelang subuh, baca Quran lagi, kemudian setelah selesai salat subuh, baca Quran lagi. Demikian seterusnya hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Saudara sekalian, kedua orang santri baru dan kiainya ini kembali lagi pesantren. Dan sampai di pesantren, sang kiai kemudian berkata kepada santri baru ini, "Kamu perhatikan dua alumni kita itu, satu alumni di rumahnya tidak pernah dibaca Quran, dan alumni kedua di rumahnya ramai dengan baca Al-Quran." Ada masalah dengan mic? Oh ini, wah, mohon maaf. Ada tisu nggak, Mas? Mohon maaf, ini jaga anu juga ini, jaga.
Sang kiai kemudian berkomentar. Apa komentarnya? Santri pertama yang di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, kata kiai, itu kuburan katanya. Dan rumah yang kedua, yang di rumahnya dibaca Al-Quran, itu adalah rumah mulia. Sang kiai kemudian membacakan sebuah hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu menjadi kuburan. Kata Nabi, kalau di rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka setan akan bernaung di rumah itu, dan itu sama dengan kuburan, kata kiai. Hadirin sekalian, salah satu titik dari upaya kita untuk membangun keluarga dengan visi akhirat adalah membaca Al-Quran di rumah. Ramaikan rumah kita dengan membaca Al-Quran. Jangan biarkan rumah kita menjadi kuburan seperti diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu sama dengan kuburan. Mari mulai. Yang sudah teruskan. Yang belum, baru mulai sekarang. Selesai nanti Ramadan ini, teruskan baca Al-Quran itu. Dan kita sudah punya tradisi maghrib baca Quran, maghrib mengaji, baca Al-Quran, kumpul bersama-sama, ayah, ibu, anak-anak, suruh baca Quran. Anak dipanggil, suruh baca. Ba, 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 ta, ta, ta. Iqra. Baca. Yang besar sudah baca, bisa juz amma, silakan baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baca. Si ibu dipanggil lagi, baca. Ternyata ibunya baca Yasin, Yasin Al-Quranil Karim. Si ayah tanya, kenapa masih baca? Kemarin baca Yasin. Ini persiapan untuk apa? Karena suaminya sudah usia lanjut itu. Sebentar lagi mungkin panggil Allah, sudah siap-siap dengan baca Yasin itu. Hadirin sekalian, kebiasaan ini yang harus kita teruskan, kita hidupkan di rumah kita. Membaca Al-Quran. Ada ungkapan sekarang yang sedang viral di medsos. Apa gunanya baca Al-Quran kalau tidak tahu artinya? Viral sekarang itu. Nggak ada gunanya baca Al-Quran kalau tidak ada arti, tidak tahu artinya. Ini ungkapan pernyataannya benar, tapi kandungnya sesat itu. Qaulul haqq yadullu 'alal batil. Al-Qur'an dalam definisi, banyak definisi oleh para mufassir, dikatakan membacanya saja itu sudah ibadah. Al-muta'abbad bi tilawati. Membacanya saja sudah beribadah. Jangankan membacanya, mendengarkan saja. Dengar saja, nggak usah baca, dengar saja. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Saya ulangi nih. Ini pernyataan Allah.
bagi kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengarkan dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Dan Allah memberi jaminan bahwa kamu akan mendapatkan rahmat dari mendengar itu. Jadi tidak benar itu ada ungkapan tidak ada gunanya membaca Al-Quran kalau tidak mengerti maksudnya. Saudara-saudara sekalian, ini yang mulai hilang di tengah masyarakat kita sekarang, di tengah kesibukan kita mencari kesibukan dunia, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tidak lagi kesempatan untuk membaca Al-Quran. Padahal dengan membaca Al-Quran banyak kebaikan pahala yang bisa kita raih. Inilah bentuk salah satu amal yang tidak punya modal. Nggak ada modal. Waktu pun tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak-banyak. Baca Al-Quran. Kata Nabi, man qara'a Al-Quran harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja membaca Al-Quran satu huruf Al-Quran, satu pahala. Dan setiap huruf pahala itu dilipatkan 10 kali lagi. Jangankan satu kalimat bahasa Al-Quran saja, satu huruf sudah diberi pahala. Dan pahalanya dikali lipat 10. Kalau kita ambil Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung hurufnya, itu jumlahnya 19. Setiap huruf 10 pahala. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapat pahala 190. Begitu perhitungan matematisnya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Lam satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim kita sudah baca 3 huruf, dan dikali 10 kebaikan berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Hadirin sekalian, maka problema kita yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan rumah kita itu adalah madrasah pertama, madrasah utama, sekolah paling awal dalam menciptakan keluarga dengan visi akhirat tadi. Dan mari kita mulai dalam diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, untuk melakukan pembacaan kitab suci Al-Quran secara telaten bersama-sama di tengah masyarakat kita, dengan membangun kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari. Itu artinya menanamkan nilai-nilai di tengah keluarga kita untuk hidup dengan visi akhirat. Mungkin kita akan sependapat kalau saya katakan, kita dulu waktu kecil tidak pernah menghafal Al-Fatihah, tidak pernah menghafal Qul a'udzu birabbin nas, tidak pernah menghafal Qul huwallah. Tapi kita dengar itu berkali-kali, sering sekali setiap hari, tapi akhirnya masuk ke dalam kepala kita, dan sampai sekarang tidak pernah hilang. Mari kita bangun kembali kebiasaan dan tradisi ini. Dengan demikian, keluarga yang hendak kita bangun dalam visi akhirat itu akan dapat kita tegakkan di tengah keluarga kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita teruskan ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini sampai nanti kita berakhir pada akhir Ramadan, dan kita mendapatkan ibadah puasa yang kata Rasulullah SAW akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang.
Demikian, terima kasih. Lillahi wasabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.